Persada FM. Saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, rombongan dari MTA Pusat yang mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur telah tiba di lokasi tujuan. Bagaimana perkembangan terkini? Kami telah terhubung dengan Komandan Satgas MTA Pusat Bapak Muhammad Arif Wibowo SSI bersama kontributor Heru Agung Santoso dan kami hadirkan dalam kabar terkini Persada FM. Kabar terkini. Persada FM. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Bowo? Oke, alhamdulillah di sini teman-teman baik-baik saja, Mbak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik, alhamdulillah. Dan untuk posisi saat ini sedang di mana ini tepatnya, Bapak? Ini kebetulan mendampingi teman-teman yang meluncur ke tempat Supit Urang, lapangan Supit Urang, sama nanti ke sekolahan mendampingi teman-teman pemuda yang sudah koordinasi dengan BPBD untuk segera terjun di lapangan. Iya, baik. Bisa diinformasikan kepada kami, Bapak, cuaca hari ini bagaimana di sana? Untuk cuaca di Pronojiwo ya, dan sekitar Gunung Semeru, terutama di sisi barat, view-nya cukup cerah dan tidak hujan, mendung sebagian. Itu, Mbak. Baik, mengenai perjalanan dari Solo ke Lumajang ini, bisa diceritakan kepada kami, Bapak, waktu tempuhnya berapa jam dan bagaimana perjalanannya? Untuk jalur tempuh dari Majelis Pusat, ya, kemarin meluncur jam 10.30, perjalanan lewat tol, biasa melalui tol Kebak Keramat ya. Sampai di Majelis Lumajang, perwakilan Lumajang sekitar jam 7 ya, setengah 8 sampai sana, Mbak, sampai lokasi. Setengah 8. Lancar. Baik, Yes. Baik. Mengenai agenda rombongan 9 jam. 9 jam perjalanan dan tanpa hambatan ya Bapak ya. Baik, mengenai agenda rombongan hari ini Bapak, bisa diceritakan nanti apa saja agendanya? Untuk agenda hari ini kami koordinasi, terutama ini kan kita poskonya di Majelis Lumajang, atau posko di barat sungai. Jadi kalau di tim SAR, terutama yang search and rescue kan di sebelah timur. Nah, kita di posisi di posko MTA Majelis Lumajang, perwakilan Lumajang. Nah, untuk agenda hari ini berarti yang pertama mulai tadi malam kita sudah koordinasi untuk memetakan agenda pagi hari ini. Tadi pagi sudah kita adakan apel, kemudian koordinasi dengan BPBD terkait kita punya personil yang siap diterjunkan di lapangan, yaitu penyaluran logistik, kemudian tim pemuda, kebetulan tim pemuda punya tim trauma healing, kemudian di posko kita yang di sebelah barat juga ada lengkap, Mbak, ada tim SAR juga yang operasinya nanti dari Supit Urang menuju lokasi di sisi barat sungai. Jadi tugasnya adalah evakuasi barang-barang warga yang untuk diselamatkan dari rumahnya, karena kan informasinya banyak pencurian. Dari kita mengevakuasi barang-barang berharga dari penduduk yang di atas untuk dibawa ke tempat yang lebih aman, mungkin di tempat saudara-saudara yang di luar lokasi yang terdampak, gitu, Mbak. Baik, mengenai untuk bantuan sendiri Bapak, selain dari MTA Pusat, bantuan dari MTA itu dikirimkan dari wilayah mana saja ini? Oke. Untuk bantuan dari pusat, alhamdulillah tadi pagi sudah ada serah terima dengan pimpinan perwakilan Lumajang.
Dan teknisnya nanti karena kita juga sudah koordinasi dengan BPBD, bantuan itu akan disalurkan langsung kepada warga yang terdampak erupsi Semeru ya. Jadi nanti kita salurkan sendiri dari warga langsung. Biasanya kan warga itu kalau pagi jam 6 sampai sekitar jam 4 sampai jam 5 itu boleh pulang ke rumahnya, tapi setelah jam 4 ke atas atau jam 5 ke atas itu suruh balik ke pengungsian, barak-barak pengungsian yang tersebar di kecamatan, sekitar kecamatan. Nah, demikian Mbak. Baik, mengenai untuk bantuan sendiri nanti akan disalurkan kemana ini Bapak? Nanti disalurkan terutama di wilayah kecamatan Wonojiwo, jadi mungkin di dekat-dekat kecamatan, kemudian mungkin pos-pos di barak pengungsian itu ada SD Wonojiwo, kemudian ada di masjid, itu pos-pos itu banyak pengungsi, karena ini pengungsi ini kan barak pengungsiannya itu kecil-kecil Mbak, jadi tidak disentralkan di satu tempat. Jadi mungkin dari teman-teman relawan itu sudah melakukan survei mana yang istilahnya belum tersentuh bantuan, karena di sini juga banyak di luar BPBD yang menyalurkan langsung. Jadi jangan sampai nanti ada yang belum tersentuh. Nah, kita cari yang memang belum tersentuh dari pihak manapun. Baik, tadi dijelaskan agar tepat sasaran ini bantuannya perlu dilakukan survei terlebih dahulu. Selain itu ada koordinasi dengan siapa saja nih Bapak agar bantuan tepat sasaran? Oke, kita koordinasi dengan BPBD, koordinasi lapangan, kemudian ya kita berdasarkan dua opsi, yaitu koordinasi dengan BPBD sama survei kita sendiri, survei di lapangan mana-mana yang pengungsian atau barak-barak pengungsian yang kira-kira memang belum tersentuh bantuan. Baik, mengenai bantuan sendiri ini Bapak, meliputi apa saja ini? Oke. Bantuan dari pusat meliputi bahan pokok semua, mulai dari mie, kemudian minyak, kemudian beras, kemudian gula pasir, kopi, teh, air minum, kemudian makanan anak. Nah, kalau makanan anak itu ada 4 macam yang nanti dikemasi, ini nanti kita distribusikan atau kita barengkan dengan timnya pemuda. Jadi tim pemuda itu ini sudah bertugas malah. Sudah meluncur di lokasi SMP 2 Pronojiwo yang kemarin lokasinya dibersihkan karena ada kunjungan presiden. Nah ini karena di sana kan ada pengungsian. Nah ini tim pemuda tadi sudah koordinasi dengan BPBD kecamatan itu untuk melakukan trauma healing di sana tim pemuda. Nah sekalian bawa snack karena di sana juga banyak anak-anak sehingga kita sambil menjalankan program trauma healing ya dikasih mungkin snack yang sudah kita siapkan biar anak-anak itu juga senang gitu Mbak. Baik, mengenai tim pemuda trauma healing ini Bapak, berapa anggota yang tergabung di sana? Tadi ada sekitar 6 personil kan, tidak salah, tadi lupa. Ada Mas Andi, ada Mas Budi, ada teman-teman yang lain, tadi lupa namanya. Ada berapa? Ada 4 personil. Ada 4 personil, baik. Kemudian Bapak mengenai teknis penyaluran bisa disampaikan kembali kepada kami bagaimana teknis penyaluran dari bantuan ini? Jadi teknisnya nanti bantuan yang di pusat itu nanti kita pecah atau dikemas di dalam satu wadah. Sebenarnya ini yang belum terkondisi itu plastiknya rencananya ini mau kita buatkan tulisan mungkin empati Semeru, tapi karena kita plastiknya yang ada itu kemerdekaan ya udah seadanya di lokasi. Nah, nanti dikemasi dalam bentuk satu paket sembako. Nah, kemudian nanti diserahkan oleh pimpinan perwakilan
bersama warganya, dan nanti dibantu relawan-relawan yang dari pusat maupun dari tim relawan yang kemarin sudah berada di lokasi untuk menyalurkan ke pos atau barak-barak pengungsian yang memang belum tersentuh bantuan. Baik, mengenai rombongan sendiri nanti rencana akan kapan nih berada, sampai kapan di lokasi Bapak? Ya, kalau rombongan dari pusat itu kan istilahnya tugasnya sebenarnya untuk membawa bantuan untuk diserahkan ke pimpinan perwakilan. Kemudian yang kedua adalah mengkondisikan teman-teman relawan Satgas yang ada di lokasi supaya bisa tersambung dengan BPBD dan format atau manajemen manajemen personel, karena ini kan teman-teman SAR MTA ini kan masih posisi di garda depan, jadi di search and rescue, jadi ini dimaksimalkan di teman-teman SAR MTA. Nah, nanti kalau sudah masuk tanggap recovery, pemulihan publik, fasilitas publik maupun fasilitas umum, misalkan sekolah, masjid, pembukaan jalur utama, nah itu nanti kita maksimalkan, kan itu kan nanti tim SAR mungkin sudah berhenti ya, nah nanti baru kita masuk tim recovery, kita maksimalkan dari teman-teman relawan di Jawa Timur, mungkin di sebelah timur yang memang potensi relawannya juga banyak. Baik, mengenai kondisi saat ini Bapak, apakah Bapak sudah melihat kondisi lokasi terdampak? Insya Allah untuk yang dekat dengan lokasi insya Allah mungkin besok, tapi kita membatasi diri karena kan nanti karena lokasinya juga masih naik turun istilahnya, karena ini kan kondisinya beda dengan Merapi dulu ya. Kalau Merapi dulu itu sekali letusan, kedua itu setelah itu sudah landai dan normal. Nah, kalau yang di Semeru ini masih naik turun, jadi harus yang di lapangan itu memang harus betul-betul tidak grogi dan memang jebolan rescuer, jadi memang harus punya skill bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana melihat situasi, kemudian tahu medan. Jangan sampai nanti di lokasi seorang rescuer itu tidak tahu medan, menyelamatkan diri, justru malah naik tapi tidak turun, gitu Mbak. Iya, justru malah menciptakan korban baru begitu. Kalau berarti hanya tim SAR tertentu saja begitu ya Ibu, ya Bapak ya. Iya. Baik. Dan baik, mengenai pelajaran nih Bapak dari bencana ini, apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Oke, pelajaran yang kita petik ya banyak sekali ya, karena untuk terutama penduduk-penduduk yang di sekitar Semeru ini kan yang penting EWS, Early Warning System itu diperhatikan. Jadi kalau ada, karena kan kadang-kala kan rapopo tapi ternyata di luar dugaan. Jadi mungkin warning dari pemerintah itu tetap diperhatikan. Yang kedua, terutama pada tim-tim yang di lapangan, terutama rescuer itu, untuk satu komando, terutama kan kalau di SAR MTA kan komandonya di Pak Akbar, kalau yang di sini di lapangan di sini yang di sebelah barat ya, kalau di sebelah timur mungkin kurang tahu, mungkin tetap satu komando pimpinan, jadi jangan sampai ada yang keluar dari pasukan sehingga mungkin pengen naik sendiri, ketika ada ancaman dari atas dia nggak tahu, malah nanti justru kita pulang tidak lengkap. Ini menjadi perhatian. Jadi sebelum meluncur tadi sudah kita kali untuk betul-betul hati-hati sebelum terjun di lapangan. Baik, terima kasih Pak Bowo sudah menyempatkan waktunya untuk membagikan informasinya terkait perkembangan terkini untuk rombongan dari MTA Pusat yang mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak erupsi Semeru. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih. Salam kami untuk teman-teman yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar terkini Persada FM.
Dan pendengar, demikian tadi kabar terkini bersama Komandan Satgas MTA Pusat Bapak Muhammad Arif Wibowo SSI yang melaporkan mengenai rombongan dari MTA Pusat yang mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang sudah tiba di lokasi tujuan. Dan pendengar, kita nantikan informasi yang lainnya. Tetaplah Anda bersama dengan kami di Radio Persada FM Pilihan Pas Kita dan Keluarga.